Selesai Faris memainkan lagu itu, Sina menghampiri Faris. Dipeluknya laki-laki yang pernah mengisi hidupnya itu. "Hei, kenapa menangis sih? Kecantikanmu akan pudar jika kau menangis." Faris menarik Sina menyusuri tangga. Mereka perlahan naik ke atap gedung. Di situ sudah terdapat banyak lilin. "Apa kau masih ingat ini?" Ini seperti saat pertama kau menyatakan cintamu padaku." Sina mulai meneteskan air matanya. "Tapi malam ini, aku tidak akan menyatakan perasaanku. Tapi sebaliknya, aku akan mengakhiri perasaan ini sih. Kumohon, bahagialah dengan kakakku. Aku akan merelakanmu asal kau bahagia. Jadi kumohon, bahagialah. Jangan ada lagi keraguan di hatimu. Aku sudah memastikan semuanya. Kakakku sangat mencintaimu sih. Kau pasti bahagia bersamanya." Air mata Faris tak bisa dibendung lagi. Sina tak dapat bicara. Mulutnya serasa terbungkam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya tangis yang terlihat di wajahnya. Dipeluknya erat tubuh laki-laki yang kini menjadi adik iparnya itu. Hei, jangan menangis. Bukan ini yang aku inginkan. Aku ingin beri kesan terbaik untuk perpisahan kita sih. Sina mengangguk pelan. Mereka berjalan meninggalkan tempat itu. Tak terasa angin berhembus lumayan kencang, membuat semua lilin padam. Faris menengok ke belakang. Ini, akhirnya, kisah cintaku seperti lilin ini. Sudah padam, gumam Faris lirih. Miko yang sedari tadi menyadap dan merentas kamera CCTV ikut menangis melihat apa yang sudah terjadi hari ini. "Terima kasih Faris, aku tidak akan menyanyiakan Sina, aku berjanji padamu," ucap Miko. Dimas yang menyaksikan perjalanan perpisahan tuan muda keduanya itu hanya bisa menangis. "Aku berdoa untuk kebaikanmu tuan muda Faris." Sudah jangan menangis, tersenyumlah," ucap Faris yang seraya menutupi kesedihannya. Sina tersenyum melihat Faris. "Nah, kakak iparku, aku lapar. Bisakah kita makan dulu sebelum aku mengantarmu pulang?" "Baiklah, kita makan." Faris memesan makanan utama, sedangkan Sina hanya memesan kek kesukaannya. "Hei kakak iparku, kurangi yang manis-manis, kelak kau akan jadi gemuk karena memakan semua ini," ucap Faris yang berusaha menggoda Sina untuk mencairkan suasana. "Biarkan saja, sudah laku ini," ucap Sina. Ucapan Sina membuat Faris tersadar. Sudah laku. Apakah saya sudah mengakui keberadaan kakakku? Baguslah, semoga kau bahagia sih, ucap Faris dalam hati. Mereka berdua sudah selesai makan. Di mobil Miko masih tetap mengawasi Faris dan Sina. "Tuan, perhatikan laki-laki ini." Dimas menunjukkan seseorang yang sedari tadi ada di setiap tempat yang Sina dan Faris kunjungi. "Ya, kau benar Dimas. Jangan-jangan dia mengincar hidup Sina. Sebaiknya kita mendekatkan jarak kita dengan tuan muda Faris, Tuan." "Ya, kau benar." Terlihat Sina dan Faris berjalan menuju mobil mereka. Tiba-tiba, dor! Bunyi tembakan. Sina terkejut melihat laki-laki yang menghadang peluru di depannya. Laki-laki itu terjatuh di pelukan Sina. Sina yang tidak kuat menahannya ikut terjatuh. Dipandangnya wajah itu. Miko, bangun!" Sina mengunyahkan pelan tubuh Miko. Faris yang tahu kakaknya itu tidak kenapa-kenapa hanya tersenyum melihat sikap kakaknya itu. Baru kali ini aku melihat kakakku berakting seperti ini. Ini hanya peluru yang hanya menembus lengan bagian atas. Tidak akan membuatnya pingsan kan? Dasar, ucap Faris yang sembari tersenyum ke arah kakaknya tersirat pikiran jahil. "Kakak, bangun kak, buka matamu," ucap Faris seraya menekan luka yang ada di tangan kakaknya itu. "Antik sialan, beraninya kau, awas saja nanti," ucap Miko dalam hati. Kemudian Faris membawa Miko ke rumah sakit. Sedangkan Dimas, dia sedang mengejar laki-laki yang menembak tuannya itu. "Hei kak, apa kau tidak lelah pura-pura pingsan? Biasanya kau mengeluarkan peluru tanpa dibius. Aktingmu sangat payah," ucap Faris yang sedang berada di ruang perawatan.
berisik. Diam saja kau. Tidak usah ikut campur urusanku. Hahaha. Si benar-benar telah merubahmu jadi manusia, Kak. Memangnya sebelumnya apa? Aku memang manusia, bukan? Bukan. Sebelumnya kau itu iblis, Kak. Sial kau. Ucapan Miko terhenti karena melihat Sina yang sudah berada di ruangan itu. Apa kau baik-baik saja? Tenanglah, aku baik-baik saja. Dasar kau. Sina berlari menggelamkan wajahnya di dada milik Miko. Kau membuatku khawatir, Miko. Aku takut kau meninggalkanku seperti papa, ucap Sina yang mulai meneteskan air matanya. Hei, tenanglah Hani. Aku baik-baik saja. Maaf membuatmu khawatir. Melonggarkan pelukan Sina lalu mencium keningnya. Aku serasa jadi bangkai nyamuk yang gak ada harganya, ucap Faris menyindir. Di tempat lain, Dimas sedang mengejar pria bertopeng yang mencoba membunuh Sina itu. Laki-laki itu terpojok. Dia mengarahkan pistolnya ke arah kepalanya sendiri. Jika kau mendekat, akan kutembakkan pistol ini ke kepalaku. Lakukan. Jika kau berani, lakukan. Dimas tetap berjalan ke arah laki-laki itu dengan tenang. Jangan kau mengujiku. Akan kutembakkan tepat di kepalaku. Sekali tembakan, aku akan mati. Berisik. Dimas berlari mendekati laki-laki itu. Terjadi perebutan pistol oleh mereka berdua. Pistol yang tadinya mengarah ke kepala laki-laki itu, kini tak jelas bitikannya ke arah mana. Dor! Satu tembakan mengenai dada atas laki-laki itu. Dengan sigap Dimas memukul belakang kepala laki-laki itu. Laki-laki itu pingsan di tempat. Dasar merepotkan, ucap Dimas. Dimas yang disusul Bian membawa laki-laki itu ke markas jenis. Dimas kemudian menelpon tuannya, mengabarkan bahwa laki-laki yang menembaknya sudah tertangkap. Miko dan Faris bergegas mengantarkan Sina ke rumah, kemudian menuju ke markas jenis. Di markas jenis, yo siapa lagi nih boy? Ucap Dennis yang baru datang melihat Miko dan Faris sudah ada di tempatnya. Dia orang yang ingin membunuh Sina. Apa? 2 hari berturut-turut? Benar-benar dendam yang mengerikan, ucap Dennis sambil geleng-geleng. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Ucap Miko dingin. Aku tidak akan menjawabmu. Baik, kali ini aku tidak akan berbaik hati lagi. Dimas, lakukan. Dimas mengangguk. Dia mengerti apa yang dimau tuannya itu. Lalu diikatnya tangan dan kaki laki-laki itu, membentang. Segera Dimas mengambil 10 buah pisau dan memberikan kepada tuannya itu. Dari jarak 1,5 meter, Miko membidikkan pisau pertamanya ke arah lengan atasnya. Jelep. Satu pisau menancap tepat di lengan atas laki-laki itu. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Ucap Miko dingin. Tidak. Aku tidak akan mengatakannya. Lebih baik cepat kau bunuh aku. Membunuhmu? Tentu. Tapi katakan dulu, siapa yang menyuruhmu? Atau aku akan menyiksamu lebih lama lagi. Jelep. Satu pisau menancap di dada sebelah kiri laki-laki itu. Katakan, ucap Miko. Hanya erangan kesakitan yang terdengar di ruangan itu. Jelep. Satu pisau menancap di perut laki-laki itu. Jelep. Satu pisau lagi menancap di mata kanan laki-laki itu. Darahnya menyembur kemana-mana. Semua yang berada di sana bergidik mengeri melihat wajah tuan muda itu. Wajah yang terlihat sangat tenang dan seperti menikmati sebuah permainan. Cepat katakan, jika kau katakan, aku akan membunuhmu dengan cepat. Aku tidak tahu wajah orang yang menyuruhku, tapi dia adalah wanita. Dia berada di kalangan atas grup Black Dragon. Jadi seorang mafia. Apakah dia sebelumnya juga menyuruh anak buahnya yang lain untuk mencoba membunuh Sina? Tidak. Sepertinya dia hanya sekali ini menyuruh untuk membunuh wanita itu. Jangan-jangan ada lebih dari satu orang yang menginginkan nyawa Sina, ucap Miko, Dimas, Dennis, dan Faris secara bersamaan. Sedangkan Bian hanya diam, karena dia sudah memperkirakan kemungkinan itu. Dimas, lakukan. Baik tuan, dengan satu tembakan, Dimas mengakhiri nyawa laki-laki itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya.
See you next time. Dadah.